Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Hari ini kita kembali berjumpa dengan ibu nak ya, untuk mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Memulai pelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas siapkan dan membaca doanya. Siap gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini nak? Tidak ada Bu semua. Hadir semuanya nak? Ya. Alhamdulillah, berarti Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya nak ya, sehingga semua anak ibu bisa hadir dan belajar SKI hari ini. Jangan lupa nak ya, kita masih dalam kondisi COVID-19, jadi tetap memakai masker. Walaupun ibu tidak pakai masker, ibu di depan, jadi tetap pakai masker, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak kita, dan yang paling penting tetap jaga pola makan kita. Perbanyak minum putih nak ya, perbanyak makan sayur, mudah-mudahan kita terhindar dari wabah COVID-19. Baiklah, hari ini kita akan lanjut materi kita tentang respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad dan halangan serta rintangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita masuk respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad serta halangan dan rintangan Nabi berdakwah. Akan mengulang sekilas materi kita minggu lalu tentang dakwah sembunyi-sembunyi dan dakwah terang-terangan. Coba siapa yang bisa mengulang apa pelajaran kita minggu kemarin? Kepada siapakah Nabi Muhammad mulai berdakwah? Coba Ati. Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga dan sahabat dekatnya. Nabi Muhammad mulai berdakwah kepada keluarga dan sahabat dekatnya. Kira-kira anak ibu yang lain sependapat tak dengan Ati nak? Ya. Ya, berarti Nabi Muhammad berdakwahnya kepada siapa? Keluarga Dan sahabatnya. Bagus nak ya. Kemudian ada istilah asabiqunal awalun. Siapa yang tahu adakah yang termasuk asabiqunal awalun? Haji? Khadijah dan Ali bin Abi Thalib. Ada Khadijah, Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi yang bisa? Stella, Abu Bakar As-Siddiq sama Zaid bin Abu Bakar Siddiq sama Zaid bin Harithah. Yang lain anak ibu, kira-kira betul tak jawaban Najib dengan Stella? Ada Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, serta Abu Bakar As-Siddiq. Oke, berarti hari ini kita lanjut materi kita tentang bagaimanakah nanti respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi dan bagaimanakah halangan serta rintangannya. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan KD-nya dulu nak ya, atau kompetensi dasarnya. Silakan dilihat di depan. Di sana sudah ada kompetensi dasarnya, di mana yaitu menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sedangkan 4.2-nya mengolah informasi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Sedangkan indikator pencapaian kita menganalisis respon masyarakat Mekah terhadap dakwah, tantangan dan rintangan dakwah Nabi. Yang kedua, membandingkan respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi. Dan yang ketiga, mengolah informasi tentang respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, tapi nanti setelah kita membahas tentang materi hari ini, diharapkan anak-anak ibu mampu mengidentifikasi respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi dan halangan rintangan dakwah Nabi di Mekah. Yang kedua,
dakwah Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, mengolah informasi tentang respon masyarakat Mekah dan halangan rintangan dakwah Nabi di Mekah. Itu tujuan pembelajaran kita. Ketika Nabi Muhammad berdakwah dan para sahabat berdakwah di Mekah, mereka banyak sekali memiliki atau mendapatkan halangan rintangan. Ada yang disiksa, diancam, dan dibunuh. Untuk kita generasi muda, apalagi anak-anak ibu adalah anak-anak MTS, generasi Islam. Nah, ayo kita melakukan dakwah walaupun banyak halangan dan rintangannya. Tetapi karena sekarang ini mungkin tidak terlalu banyak halangan yang kita hadapi seperti halnya dengan Nabi Muhammad, karena kita bisa berdakwah secara langsung pada orang lain, bisa juga kita menggunakan media sosial. Kira-kira bisa enggak anak-anak ibu nanti melakukan dakwah Islam atau menyebarkan dakwah Islam melalui internet, mungkin melalui Facebook, melalui apa lagi? Melalui WhatsApp, ada YouTube ya. Mungkin Aldi mau jadi YouTuber ya Aldi. Oke, bisa nak? Oke, setelah itu kita lanjut materi kita hari ini, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Film tentang bagaimana respon dan hambatan dakwah Nabi Muhammad. Nanti ketika ibu memutarkan film, silakan anak-anak ibu ambil poin-poin penting dari film yang ibu putarkan. Kira-kira bisa nak? Bisa. Oke. Infected our slaves. If you're human enough to Sudah selesai nonton filmnya? Karena filmnya bisa dipahami? Oke, sekarang silakan anak-anak ibu identifikasi atau ambil poin-poin penting dari film yang sudah ibu tayangkan. Silakan dilihat dari filmnya, boleh juga dilihat dari LKS-nya. Silakan dituliskan di buku tulisnya tentang bagaimanakah respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi, bagaimanakah halangan dan rintangan dakwah Nabi di Mekah. Oke, kira-kira paham nak? Nah, silakan dikerjakan 5 menit, ibu kasih waktunya ya. Kalinya silakan dikerjakan nak. Selesai nak? Selesai mengidentifikasi atau mengambil poin-poin pentingnya? Nah, sekarang ayo kita bahas. Siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya? Yang pertama tentang respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Silakan Ati. Mereka tidak menerima dakwah Nabi Muhammad dan cuma ketakutan kehilangan kekuasaannya. Mereka tidak menerima dakwah Nabi Muhammad karena takut kehilangan kekuasaannya. Kira-kira sependapat ada dengan Ati nak? Ya, sependapat? Nah, bagus. Siapa lagi yang bisa mengumpulkan? Silakan. Hilangnya status sosial. Gimana Rajif? Kira-kira sependapat Rajif? Bagus. Hilangnya status sosial. Nah, kemudian lanjut. Bagaimanakah hambatan dari rintangan dakwah Nabi Muhammad? Coba Putri. Mereka membujuk Nabi Muhammad dengan harta, kedudukan, dan wanita. Kira-kira bagaimana? Anak yang lain? Pendapat? Atau ada pendapat lain? Ada tambahannya? Syifa? Penghinaan dan siksaan terhadap Ada penghinaan dan siksaan terhadap sahabat Nabi Muhammad. Ada yang tahu salah satu contoh sahabat yang disitu halangan dan rintangan, beberapa contohnya. Tadi Ati menyampaikan pendapatnya kalau Nabi Muhammad itu dibujuk dengan harta, kedudukan, dan wanita. Ada lagi tadi yang berpendapat, siapa tadi berpendapat? Ada Syifa. Nabi Muhammad serta pengikutnya disiksa bahkan dibunuh. Sekarang siapa yang tahu
siapa sajakah contoh sahabat yang pernah disiksa oleh kaum kafir Quraisy? Tania? Ada sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Siapa yang tahu apa siksaan yang dihadapi oleh Bilal bin Rabah? Natasha? Diimpit dengan batu besar perutnya. Kira-kira betul kan? Betul. Kemudian siapa lagi kira-kira contohnya? Tekno? Ada? Zamira. Apa siksaan yang diterima oleh Zamira? Kita dicongkel matanya hingga buta. Ada tadi di film nak ya disaksikan? Ada. Nah, Gus. Nah, berarti hari ini Ibu akan mengasih latihan berupa LKPD atau lembar kegiatan peserta didik. Nanti ada LKPD. Nanti silakan anak-anak Ibu tulis nama dan kelasnya di sini. Ada 5 soal pilihan ganda di mana skornya masing-masing soal skornya 2. Berarti kalau betul 5 nilainya berapa? 100. Kalau betul 4 80 dan seterusnya. Oke, bisa dikerjakan nak? Bisa. Semua LKPD-nya nak? Silakan dikerjakan. Dijawab soal-soal yang ada di LKPD. Ibu kasih waktu 5 menit nak ya. Ya Bu. Nah, silakan dikerjakan lagi ya. Ya Bu. Kita koreksi ya. Ya Bu. Silakan ditukar dengan kawan di sampingnya. Kita koreksi. Pertama, silakan dulu dibacakan Atik. Soal yang pertama. Salah satu alasan kaum Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW adalah takut dengan kebiasaannya. Alasannya adalah A. Dengan mengikuti ajakan Muhammad, mereka menganggap bahwa mereka mengaku kekuasaan Muhammad. Ya, kira-kira yang lain betul salah? Salah. Betul, jawabannya adalah ya. Nah, silakan dikembalikan ke kawannya, kepada yang punya. Ayo, sekarang kita lihat nilainya. Bagaimanakah hasilnya? Siapa yang dapat nilai 100 atau yang betul semuanya tunjuk tangan? Ada 4 orang ya. Terus saya yang dapat 100, yang dapat nilai 80 siapa nak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hanya 1 orang yang remedial sayang ya. Yang dapat nilai 100, silakan ditulis di LKPD-nya tanda bintang ya. Nanti ketika Ibu melihat tanda bintang di LKPD-nya, nanti ada nilai tambahnya atau rewardnya atau hadiah yang akan Ibu berikan pada yang dapat bintang atau dapat nilai 100. Dan untuk yang remedial, ada satu tadi anak Ibu ya yang dapat remedial. Tugasnya silakan dibaca kembali materi kita tentang respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi, halaman dan rintangan terhadap dakwah Nabi di Mekah. Kira-kira paham saya? Paham, Bu. Saya materi kita hari ini. Masih semangat? Masih. Walaupun berakhir pelajaran kita, biar tambah semangat, ayo kita tepuk semangatnya. Namanya tepuk siang malam. Sudah pernah melakukan tepuk siang malam atau sudah pernah tahu nak? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum? Belum. Ikuti Ibu. Kalau Ibu bilang pagi, tepuknya sekali atau 1. Coba kita praktekkan pagi. Kalau Ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Siang. Kalau Ibu bilang sore, tepuknya 3 sore. Kalau Ibu bilang malam, tidak tepuk tangan. Ibaratnya ini permainannya atau tepuk tangannya menuntut konsentrasi kita semuanya. Oke siap? Ya. Yang semangat, ayo kita berdiri. Ayo pagi, pagi, siang, siang, sore, sore, malam. Terus konsentrasinya. Ibu ulang, Ibu acak ya. Siang, 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 pagi, sore, malam. Adi berarti kurang
dua, biar konsentrasi. Natasha sama Aldi ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita buat kesimpulannya. Ayo kita simpulkan sama-sama nak ya. Yang pertama, tentang respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi. Apa tadi respon masyarakat Mekah nak? Hati? Ketakutan kehilangan kekuasaan. Ketakutan kehilangan kekuasaan. Sama, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Ayo anak-anak ibu, bagaimanakah respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi? Menolak dakwahnya. Siapa yang tahu? Kenapa mereka menolak dakwah Nabi Muhammad? Hati? Karena mereka ketakutan kehilangan kekuasaan. Yang pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan. Yang kedua, apalagi respon masyarakat Mekah? Siapa yang bisa? Siapa lagi yang bisa? Coba Sania. Hilangnya status sosial. Bilangnya status sosial. Oke, sekarang halangan dari tangan dakwah Nabi. Siapa bisa apa saja halangan dari tangan dakwah Nabi itu nak? Siapa? Penghinaan dan siksaan kepada sahabat Nabi. Penghinaan dan siksaan. Penghinaan dan siksaan terhadap sahabat Nabi. Betul tak ya? Siapa lagi yang bisa? Putri? Kedudukan harta, kedudukan dan wanita. Tunjukkan harta dan wanita. Nah, sebelum kita tutup, kita sudah mempelajari kalau Nabi Muhammad itu ketika berdakwah, mereka para sahabat juga banyak mendapat halangan rintangan. Salah satunya mereka ada disiksa, mereka diancam, bahkan dibunuh. Nah, pertanyaan ibu, kira-kira ada enggak perlakuan yang didapatkan oleh para sahabat waktu pada masa Nabi? Ada enggak yang didapatkan oleh para ulama atau para ustadz-ustadz yang berdakwah? Ada. Ada nak? Ada. Kira-kira apa contohnya? Ada seorang imam yang sedang salat ditusuk oleh orang tidak dikenal. Ada seorang imam ketika dia sholat ditusuk oleh orang yang tidak dikenal. Pernah mendengar beritanya nak? Nah, Anda melihat di TV atau di media sosial ya? Terus ada lagi nak? Kira-kira ada lagi? Nabil? Ada ulama kita yaitu Syekh Ali Jaber, ketika dia berdakwah ditikam oleh orang yang tidak dikenal. Berarti apa yang dirasakan oleh para sahabat Nabi ketika berdakwah di Mekah juga dirasakan oleh para ulama kita di Indonesia. Dimana kalau pada masa sahabat mereka dicambuk, tetapi kalau pada masa sekarang mereka ditikam. Kalau pada masa sahabat mereka dibunuh. Kalau ini juga percobaan untuk membunuh para ulama. Tujuannya juga untuk membunuh ulama. Apa tujuannya mereka membunuh ulama? Supaya tidak tersebar luas agama Islam. Oke, hari ini selesai materi kita tentang respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Islam, halangan dan rintangan dakwah Nabi di Mekah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan anak-anak ibu semuanya juga menjadi generasi Islam yang bisa berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Oke, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.